Shalom anak-anakku, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, Bapak Guru berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, semua sehat untuk mengikuti proses pembelajaran, sekalipun anak-anakku masih belajar dari rumah. Oke, ya, sekedar informasi untuk nilai PTS-nya luar biasa, ya, semua bagus-bagus. Semoga ditingkatkan lagi, cara belajarnya ditingkatkan, nilainya ditingkatkan, semuanya boleh baik. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal karya penyelamatan Allah. Tapi sebelum itu kita meminta pertolongan dalam doa. Anak-anakku harus mengikuti. Kita berdoa ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami mau belajar. Buka akal dan pikiran kami agar kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Ini doa kami. Terima kami ya Tuhan Yesus. Amin. Ya, di bagian A, janji keselamatan. Anak-anakku pasti semuanya sudah pernah dijanji dan bahkan sudah pernah berjanji. Ya. Apakah menerima janji dari orang tua, menerima janji dari saudara, menerima janji dari bapak ibu guru, ya, atau bahkan anak-anakku sudah pernah berjanji, ya, berjanji kepada teman, berjanji kepada bapak ibu guru, berjanji kepada orang tua. Banyak hal, ya, yang pernah dijanjikan dan yang pernah kita menjanjikan. Nah, pasti anak-anakku ingat apa yang pernah saya janjikan dan apa yang pernah saya dijanjikan. Nah, kita melihat bagaimana janji Allah di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, ada janji tentang keselamatan. Janji tentang keselamatan. Ya, janji adalah sesuatu yang akan terjadi. Ya, janji yaitu sesuatu yang akan terjadi. Ada janji yang sudah diketahui kapan waktu akan terjadi, dan ada juga janji yang tidak diketahui kapan akan terjadi atau kapan akan digenapi. Ya. Janji keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Apa janji? Bagaimana janjinya Allah melalui Tuhan Yesus? Allah mau menyelamatkan manusia yang berdosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ini sudah terjadi. Ya, ini sudah terjadi. Ada janji menurut Alkitab, ada janji yang juga kita tidak tahu kapan akan terjadi, kapan akan digenapi. Apa itu anak-anakku sekalian? Yaitu janji tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini belum diketahui, belum kita tahu pasti bahwa kapan akan terjadi dan kapan akan digenapi. Ya. Jadi ada janji yang kita sudah tahu dan ada janji yang kita belum tahu. Begitu halnya dengan ketika manusia berjanji kepada kita, ketika orang tua berjanji kepada kita, ketika saudara berjanji kepada kita, ketika teman berjanji kepada kita, kita belum tahu. Ada yang sudah kita tahu kapan bisa terjadi, dan ada juga yang kita tidak tahu kapan terjadi. Gitu. Ya. Nah, janji yang pasti hanya datang dari Allah yang tidak pernah, maaf ada tulisan sedikit salah, tidak pernah ingkar janji. Ya. Jadi janji yang pasti itu hanya berasal dari Allah yang tidak pernah
ingkar janji. Ia adalah setia dan tidak pernah berdusta. Allah Tuhan Yesus itu berjanji dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah dia berdusta, tidak pernah dia ingkar. Tidak sama seperti manusia yang berjanji. Nah, manusia berjanji kadang-kadang mengingkari, pura-pura lupa lah, pura-pura tidak tahu, ya. Nah, jika Allah yang berjanji, Ia akan menggenapi pada waktu yang sudah ditentukannya sendiri. Mungkin ada anak-anakku yang bertanya, saya pernah dijanji oleh orang tua mau dibelikan handphone, mau dibelikan sepeda, mau dibelikan dan sebagainya. Tapi kenapa sampai sekarang belum? Itu janji manusia. Beda dengan janji Allah. Allah akan menggenapi janjinya pada waktu yang sudah Dia tentukan sendiri. Jadi hanya Allah yang tahu kapan Dia menggenapi janjinya kepada manusia. Ya. Jadi kadang-kadang janji Allah itu kita tidak sadari itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian di bagian B ada janji atau pengertian janji dalam perjanjian lama. Ya. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, ya. Nanti anak-anakku ambil Alkitabnya, silakan dibaca yang lebih jelas, ya. Jadi di sini ada janji Allah kepada Abraham. Di ayat yang pertama, firman Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kenapa Abraham disuruh pergi, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya? Karena ada janji Allah. Apa janji Allah? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ini janji Allah kepada Abraham, menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Allah berjanji untuk memberkati Abraham serta membuat nama Abraham masyhur, membuat Abraham menjadi masyhur. Dan yang berikut, Abraham akan menjadi berkat. Siapa yang mau seperti Abraham dijanji oleh Allah? Tentunya kita semua mau sama seperti Abraham. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Di ayat yang ketiga, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sungguh luar biasa janji Allah kepada Abraham. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Bagaimana Allah Abraham disuruh pergi, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, pada negeri yang ditunjukkan Allah. Allah berjanji supaya Abraham menjadi bangsa yang besar, namanya menjadi masyhur, menjadi berkat bagi semua orang. Ya. Nah, janji dalam perjanjian lama itu menggunakan kata berit. Ya, kata berit artinya perjanjian. Ya. Jadi dalam perjanjian lama, kata yang digunakan untuk menjelaskan kata janji itu adalah berit, yang artinya perjanjian. Sebelum peristiwa air bah, ini anak-anakku pasti sudah tahu cerita tentang Nabi Nuh, ya. Sebelum peristiwa air bah, Allah telah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Apa janjinya? Bawalah ikut serta
anakmu sepasang-sepasang dari setiap hewan peliharaan. Kesepakatan janji Allah bukan hanya untukmu. Dalam janji itu Allah sendiri yang bekerja untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia dan ciptaan yang lain. Ini janji Allah. Sekalipun Allah memberi cobaan pada masa atau kisah Nabi Nuh, tetapi Allah sendiri yang bekerja untuk menyelamatkan dan menjaga ciptaan manusia dan ciptaan yang lain. Nah, kemudian di poin C ada janji dalam perjanjian baru. Ya, anak-anakku silakan ambil Alkitabnya, silakan baca dalam kitab Injil pasal Yohanes pasal 14 ayat 6. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini janji Allah melalui Yesus Kristus. Jadi hanya ada satu jalan sampai kepada Bapa, hanya melalui Yesus Kristus. Ya, itulah janji keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah, janji dalam perjanjian baru itu dikaitkan langsung dengan kasih karunia Allah melalui atau lewat Yesus Kristus. Ya, janji Allah itu melalui kasih karunia. Kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Nah, semua janji Allah itu mencapai puncak penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Penggenapan janji Allah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Salah satu bukti bahwa Allah menepati janji itu melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Ya, kemudian yang terakhir, tujuan penyelamatan. Nah, apa tujuan penyelamatan yang Allah rancangkan melalui Yesus Kristus? Karya penyelamatan ini Allah kerjakan untuk manusia. Ya, tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Jadi karya penyelamatan Allah lakukan sendiri. Untuk siapa? Untuk manusia. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Allah menjanjikan kehidupan yang baru kepada bangsa Israel atau kepada kita sekarang umat-umat pilihan atau biasa disebut sebagai Israel baru. Ya, semua itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, janji penyelamatan dari Allah, karya penyelamatan Allah itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus yakin dan percaya bahwa pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena janji Allah itu janjinya teguh dan tidak pernah berubah. Penggenapan janji Allah, Allah sendiri yang tahu dan merancangkannya kapan tiba waktu. Nah, beberapa kisah penyelamatan Allah atau janji-janji Allah dalam Alkitab yang disaksikan oleh Alkitab, yang pertama itu dalam Kejadian pasal 42. Ini tentang cerita anak-anak Yakub yang mengalami kelaparan di tanah Kanaan. Nanti anak-anak baca sendiri bagaimana Allah melepaskan bangsa Israel dari kelaparan. Ya. Bagaimana Yusuf diutus menjadi berkat untuk orang tua dan saudara-saudaranya yang mengalami
sungguh luar biasa. Pasti anak-anakku sudah tahu cerita bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Nah, banyak hal, banyak contoh lagi yang anak-anakku bisa pelajari di lingkungan sekitar kita, dari televisi, dari apa saja yang menjadi karya-karya penyelamatan Allah melalui diri Yesus Kristus. Ya, anak-anakku, demikianlah materi kita hari ini. Sekiranya boleh dipahami dengan baik, mengerti dengan baik, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada karya penyelamatan Allah. Dalam Yesus Kristus pula janji dan kegenapan itu akan ditepati. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berterima kasih lewat doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar firman. Kiranya firman-Mu yang telah kami pelajari boleh kami pahami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Pak Guru tetap berpesan, anak-anakku tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran sekalipun belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.